simulasi proses penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi, yang mana kami akan menampilkan kasus sengketa hak atas waris yang kami pilih berdasarkan pilihan kasus nomor 1. Di sini saya Agung Tribowo dengan NIM A1011231165. Saya akan berperan sebagai Lailatul Qadar, yang mana posisi saya di sini sebagai pihak tergugat. Saya Artisya Sabatin Ehrena Kristen Hendri dengan NIM A1011231162. Saya sebagai ahli topan yang berposisi sebagai penggugat. Saya Haji Fernando dengan NIM A1011231173. Saya sebagai Hadi Widodo sebagai mediator pada simulasi kali ini. Selamat pagi Pak Laila Qadar dan Pak Ali Topan, anak-anak dari almarhum Haji Mukhtar. Terima kasih telah bersedia untuk hadir dalam proses mediasi ini. Saya Hadi sebagai mediator yang netral dan tidak memihak akan membantu Bapak-Bapak menemukan solusi damai yang saling menguntungkan terkait permasalahan waris tanah yang kita akan selesaikan pada mediasi kali ini. Saya mohon kita saling menghormati, menjaga emosi, dan terbuka dalam berdiskusi. Semua yang disampaikan di mediasi ini akan sangat bersifat rahasia dan tidak bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Apakah semua pihak setuju dengan ketentuan ini? Sebelum melanjutkan proses mediasi ini lebih jauh, saya ingin bertanya apakah ada pihak-pihak, yaitu mungkin saudara-saudara dari Bapak ini yang tidak hadir atau tidak dapat hadir pada proses mediasi pada kali ini? Tidak ada, Pak. Lalu sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, saya ingin Bapak-Bapak terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Saya persilahkan kepada Pak Ali Topan untuk memperkenalkan diri. Saya Ali Topan, selaku anak kedua dari Bapak Mukhtar dan juga adik dari Pak Laila Qadar. Saya di sini membawa saudara saya untuk bermediasi karena saya merasa masih sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak atas tanah. Terima kasih Pak Ali Topan. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Laila Qadar untuk memperkenalkan diri. Saya Laila Qadar, saya anak sulung dari Pak Haji Mukhtar. Saya di sini selaku pihak yang digugat oleh adik saya, dimana saya selama ini sudah menjaga dan merawat orang tua serta tanah milik orang tua kami. Terima kasih Pak Laila Qadar dan Pak Ali Topan untuk memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyampaian pendapat dari masing-masing pihak. Kita akan mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, yaitu Pak Ali Topan, untuk mungkin menyampaikan keluh kesahnya atau pendapatnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Pak ya. Di sini saya menuntut saudara saya untuk melakukan pembagian tanah secara adil dan tertulis, karena saya sebagai ahli waris juga masih berhak mendapatkan tanah ini. Tapi tanah ini sampai saat ini masih dikuasai secara penuh oleh abang saya. Terima kasih atas pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Topan. Mungkin ada tanggapan atau pendapat lain dari Pak Laila Qadar terkait situasi sengketa hak waris tanah ini. Saya persilakan Pak Laila Qadar. Terima kasih. Saya di sini sebagai anak sulung dari orang tua kami, Pak Haji Mukhtar. Saya dari dulu memang saya yang merawat orang tua kami, dan juga saya juga yang merawat tanah dan rumah orang tua kami itu. Oleh karena itu saya merasa ya sudah sewajarnya lah kalau saya yang selama ini memang sudah merawat tanah itu, saya yang selalu menanam-tanam, saya yang buat tanah itu tetap bersih, menjaga tanah bersih. Menurut saya sudah wajar kalau memang saya yang menguasai tanah itu, karena memang sehari-harinya juga seperti itu. Nah, sedangkan menurut adik saya ini katanya itu harus dibagi. Nah, untuk itu saya kurang setuju. Terus selama ini yang merawat orang tua juga saya sendiri. Seperti itu, Pak. Terima kasih pendapatnya Pak Laila Qadar dan Pak Ali Topan. Sebelum lebih jauh
mungkin saya ingin bertanya, mungkin salah satu pertanyaan yang mungkin krusial juga, apakah dari almarhum meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, Pak? Oh, nggak ada Pak. Soalnya semua utang wasiat semua sudah selesai dengan almarhum. Terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin dari pendapat dari Pak Ali Topan dan Pak Lela Kadar, ada dua hal yang mungkin cukup krusial yang saya catat dari pendapat masing-masing pihak. Yaitu dari pihak adik ingin ada pembagian waris, dan pembagian waris tersebut dilakukan secara tertulis sesuai hukum waris yang ada. Lalu dari Pak Lela Kadar tersendiri merasa punya hak lebih karena telah merawat orang tua dan tanah tersebut. Dan saya juga ingin bertanya, apakah betul tanah ini hingga saat ini belum ada sertifikat tanahnya? Iya Pak, belum ada sertifikat. Soalnya dulu dari zaman orang tua saya juga itu belum sempat didaftarkan sertifikat tanah. Gitu. Baik, karena tanah tersebut belum bersertifikat, maka secara hukum kepemilikan masih dapat dibagi sesuai hak waris. Namun, mungkin saya pertimbangkan juga kontribusi merawat orang tua juga patut dipertimbangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi terpisah. Dalam sesi terpisah ini saya mohon kepada mungkin Pak Lela Kadar terlebih dahulu untuk meninggalkan ruangan ini. Saya persilahkan Pak Lela Kadar. Baiklah, kalau gitu. Pak Ali Topan, mungkin saya ingin bertanya, apakah ada ruang untuk kompromi, misalnya pembagian sebagian tanah, atau mungkin Pak Lela Kadar tetap tinggal di tanah ini dengan kompensasi, atau mungkin ada pendapat lain dari Pak Ali Topan? Saya persilahkan untuk pendapatnya. Untuk masalah berunding dengan abang saya, jujur kami belum melakukan perundingan. Tapi atas apa yang Bapak sampaikan tadi, saya juga terpikir atas kontribusi abang saya dalam merawat orang tua dan merawat objek yang kami sengketakan ke sini. Mungkin pemberian ini bisa dilakukan secara adil, dan abang saya bisa mendapat bagian yang lebih besar daripada saya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ali Topan. Mungkin selanjutnya adalah sesi terpisah dari Pak Lela Kadar. Saya mohon Bapak untuk keluar dari ruangan mediasi ini, dan saya minta tolong untuk memberitahukan kepada Pak Lela Kadar untuk masuk ke dalam ruangan ini lagi. Terima kasih Pak, saya silahkan untuk. Dari sesi terpisah yang sudah saya lakukan dengan Pak Ali Topan tadi, ada beberapa hal yang saya catat, dan selanjutnya di sini saya ingin mendiskusikan apakah Bapak bersedia untuk membagi tanah warisan tersebut, karena sebagaimanapun juga Pak Ali Topan yang juga merupakan termasuk ahli warisan berhak mendapatkan bagian atas tanah tersebut. Oke Pak ya. Saya rasa sih kan ini saya udah dulu saya yang merawat anak orang tua. Jadi kalau memang mempertimbangkan hak dari adik saya, saya rasa mungkin bisa saya kompromikan lebih lanjut untuk memberikan sebagian haknya, gitu Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Lela Kadar. Untuk hasil atau saran dapat saya sampaikan berkeadilan dan berkesesuaian dengan kemauan para pihak, maka mungkin saya putuskan untuk mengambil waktu istirahat terlebih dahulu dan melanjutkan sesi mediasi ini dalam 2 jam ke depan dan di ruangan yang sama. Terima kasih atas keterbukaannya, dan berdasarkan diskusi tadi dari pendapat semua pihak, yaitu pihak Pak Lela Kadar dan Pak Ali Topan, maka saya dapat memberikan saran sebagai berikut. Pembagian tanah seluas 3.000 meter persegi akan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum waris sebagaimana diatur dalam pasal 174 kompilasi hukum Islam, serta juga memperhatikan praktik waris dalam hukum adat jika relevan. Meskipun hukum waris menetapkan pembagian kepada ahli waris secara sah, musyawarah memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan kontribusi dan kondisi khusus masing-masing pihak. Dalam hal ini, kontribusi Bapak Lela Kadar, yaitu sebagai pihak yang selama ini menempati dan mengelola rumah di atas tanah tersebut,
serta telah merawat orang tua selama ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembagian yang adil bagi saya, yaitu Bapak Laila tetap akan menempati dan mengelola rumah dan sebagian tanah tersebut, sedangkan Bapak Ali Topan akan memperoleh bagian yang adil baik dalam bentuk fisik dari tanah warisan yang disepakati bersama. Prinsip yang mungkin saya gunakan bukanlah keadilan dalam arti kesetaraan mutlak, tetapi keadilan proporsional. Artinya bagian masing-masing ahli waris tidak harus sama besar, melainkan disesuaikan dengan kontribusi, kebutuhan, dan kondisi yang nyata. Misalnya, ahli waris yang selama ini merawat orang tua, yaitu Bapak Laila Kadar, yang selama ini juga menjaga rumah, memelihara tanah secara terus-menerus, berhak mendapatkan bagian yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas tanggung jawabnya. Maka dari itu, saya menyarankan agar Bapak Laila mendapatkan bagian tanah yang lebih besar, yaitu 2000 meter persegi. Dan sedangkan bagian Bapak Ali Topan sebesar 1000 meter persegi, yang mengingat bahwa Bapak Laila telah merawat orang tua dan mengurus tanah tersebut selama ini, yang menjadikan bagian Bapak Laila Kadar lebih besar dari Bapak Ali Topan. Bagaimana dari Bapak Ali Topan, apakah bersedia menerima bagian tanah yang lebih kecil dari Bapak Laila? Setelah menimbang dan mengingat kontribusi dari abang saya selama merawat orang tua dan juga merawat objek tanah ini, saya bersedia mendapat bagian yang lebih kecil dari abang saya. Terima kasih jawabannya Pak Ali Topan. Lalu bagaimana pendapat Bapak Laila Kadar, apakah bersedia berbagi tanah dengan Bapak Ali Topan? Setelah saya pikir-pikir, ya saya bersedia. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Laila Kadar dan Pak Ali Topan. Lalu agar hasil musyawarah memiliki kekuatan hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari, proses pembagian ini akan difasilitasi oleh notaris dan pejabat pertanahan setempat. Notaris akan menyusun akta kesepakatan pembagian warisan atau perjanjian keluarga yang disepakati seluruh ahli waris. Sementara kantor pertanahan akan membantu dalam proses pendaftaran dan pembuatan sertifikat tanah sesuai hasil pembagian. Dengan cara ini, pembagian warisan akan berlangsung secara tertib, adil, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Apakah mungkin seluruh pihak sepakat dengan hasil mediasi ini? Ya, saya sepakat juga. Baik, dengan ini mediasi dinyatakan berhasil. Kita akan membuatkan berita acara kesepakatan yang selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak-Bapak sekalian.